Oke, kita melanjutkan untuk membuat paragraf ya di bab 1 pendahuluan. Di paragraf 1 dan 2 teman-teman sudah saya berikan arahan gimana cara membuatnya. Rata-rata paragraf 1 dan 2 di bab 1 pendahuluan itu baru hal-hal yang berkaitan dengan judul, di mana masih bersifat general ya. Misalnya judulnya peran budaya perusahaan meningkatkan motivasi atau meningkatkan kinerja, berarti bercerita tentang motivasi atau kinerjanya, gitu ya. Bahwa kinerja itu meliputi apa aja, definisinya secara umum, lalu mengapa kinerja itu penting untuk perusahaan, itu diceritakan di paragraf 1 dan juga di paragraf 2. Lalu teman-teman mencoba membuat paragraf 3 dan 4. Jadi nanti saya bikinkan breakdown susunannya di akhir ya. Ini kan masih bentuknya puzzle. Teman-teman mendengarkan dulu seperti apa komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 1, 2 masih terkait definisi dan juga kaitan pentingnya dari elemen atau variabel Y yang ingin diteliti atau ingin dikaji di karya tulis gitu. Lalu paragraf 3, 4 bercerita tentang sisi ciri-ciri yang baik, sisi ciri-ciri yang negatif gitu ya, positif dan negatif. Kinerja yang baik itu cirinya seperti apa sih? Itu ya, mungkin bisa hunting, masukkan kata kunci di Google search tuh ya, nanti ada artikel, apa ada jurnal atau ada blog misalnya yang menginspirasi wawasan teman-teman tentang kinerja yang positif itu punya ciri-ciri beberapa poin. Lalu poin itu dirangkai dalam sebuah kalimat. Misal pakai GPT juga nanti dirangkai juga dengan baik ya, dibikin modifikasi kalimatnya supaya nyambung dengan paragraf 2 dan nanti bisa masuk ke paragraf keempat. Nah, cara untuk bikin linkage sentence-nya itu disebut dengan kalimat penguat dari akhir paragraf. Jadi setiap akhir paragraf, baik paragraf 1, 2, 3, 4 itu berupa sebuah kesimpulan secara keseluruhan di akhir paragraf gitu ya. Misalnya sudah bercerita ciri-ciri positif kinerja yang baik itu apa aja. Bercerita kan Anda koma terus lalu diceritakan lagi lalu koma. Setelah itu diberikan titik sehingga kinerja positif itu meliputi beberapa karakter yang harus dimiliki oleh karyawan yang mungkin nanti ke depannya perlu dibentuk lebih dalam lagi gitu ya. Tetapi di lain hal juga ada beberapa ciri kinerja yang dianggap kurang baik. Titik. Nanti masuk paragraf 4. Maka atau ciri-ciri kinerja yang kurang baik meliputi berbagai hal di antaranya langsung paragraf 4 itu bercerita tentang kinerja yang kurang baik. Kalau misalnya ceritanya tentang ini ya evaluasi kinerja. Kalau misalnya judulnya tentang motivasi kerja, bagaimana meningkatkan motivasi kerja pegawai ya di era digital ini yang serba mudah. Nah, itu baru bercerita hal negatifnya itu di paragraf 4. Karena di paragraf 3 di akhir kalimatnya sudah ada penguatnya yang nanti melingkan atau mengarahkan untuk menambahkan kalimat berikut-berikutnya, penjelas-penjelas lainnya ya, dijelaskan di berikutnya tuh di kalimat yang ada di paragraf 4. Sama nanti paragraf 4 di akhir kalimatnya adalah penutupnya begitu. Sehingga kinerja yang buruk ini perlu untuk dirombak lalu atau perlu dikaji, perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut lagi. Sehingga perlu melihat berbagai contoh yang nanti saya akan jelaskan sebagai berikut. Nah, itu baru masuk linkage yang di paragraf 5 dan 6. Itu ya. Nah, di paragraf 5, 6 ini adalah yang akan teman-teman pelajari minggu ini, yaitu membawakan contoh dari kenyataan di lapangan yang kita sebut dengan empirical case study atau studi kasus, data empirik, data asli, data real, terjadi nyata, memang ada nama PT-nya, nama CV-nya, dan itu
data yang ideal, data yang memang digadang-gadang harus diimplementasikan di semua perusahaan kalau pengen jadi perusahaan yang baik, yang bagus. Makanya disebut empirical idealisme data, itu ya. Kita biasa menyebutnya di dunia academic paper itu adalah empirical data for idealism atau biasanya data idealisme. Disinilah roh antara bukti sebuah masalah ini perlu dikaji mendalam, teman-teman. Nanti biasanya dosen pembimbing tanya, judulmu kenapa, motivasi kerja. Yang Anda jawab adalah data empirikalnya. Saya melihat contoh gitu ya, bahwa saya melihat data, saya mendapatkan data ya. Berbicara fakta, berbicara masalah harus ditunjukkan data. Jangan feeling, jangan subjektif, jangan karena katanya, jangan karena mata kita gitu ya. Tetapi ada hasil rangkuman di mana itu dipertanggungjawabkan sebelumnya gitu ya. Baik nanti dipakai di metopen, di penelitian apapun, di kantor, research development itu harus based on data ketika judgement sebuah masalah. Oke, dari situ paham ya, kenapa perlu ada data empirical atau data contoh real di lapangan terkait hal yang ideal, hal yang ingin dituju semua perusahaan atau organisasi, hal yang ingin dicapai semua karyawan di dunia lah, itu istilahnya ya. Nah, cara huntingnya, cara mencari data empirik, contoh kasus kenyataannya itu sangat gampang sekali. Kita biasanya huntingnya dengan searching di Google gitu ya. Tapi ingat, semua data harus berdasarkan korelasi judul ya, harus berdasarkan judul yang teman-teman ambil. Kemarin kita sudah scanning judul, sudah saya berikan masukan, tolong dikip, diperhatikan, diperbaiki ke depan sebagai landasan latihan menulis, karena ending dari mata kuliah ini mengumpulkan karya tulis Anda yang sifatnya sangat sederhana, berupa kajian teori saja, berupa deskripsi contoh, yang Anda nanti temukan di searching, di Google, atau di blog dan sebagainya. Tidak perlu Anda turun ke lapangan ke perusahaan tersebut ya, karena ini bukan metopen, masih sifatnya karya tulis atau kita sebut dengan simple academic paper yang biasa dilombakan di anak-anak SMK, anak SMA, anak kuliah awal ya, kuliah-kuliah semester awal tuh biasanya ada lomba karya tulis, hadiahnya biasanya 250.000, 500.000, sampai 1,5 juta ya. Biasanya karya tulis tuh dilombakan antar sekolahan, teman-teman. Mungkin ada yang udah pernah ikut atau pernah dengar lombanya ya. Nah, kita lihat judul terlebih dahulu ya. Jadi patokannya adalah judul Anda. Semua berawal dari judul ya. Tapi bisa juga ketika metopen nanti ketemu dosen pembimbing, semua itu berawal dari data ya. Semua bisa berawal dari data, tapi ada juga yang startnya berawal dari judul. Nah, kalau ingin karya tulis biasanya berawal dari judul. Tapi kalau metopen nanti semua berawal dari data. Jadi teman-teman yang skripsian itu diminta hunting data dulu, diminta hunting data empirik dulu ya. Jenis data empirik itu ada dua, positif, negatif ya, jenisnya. Tapi datanya memang satu, bentuk datanya satu. Nah, bentuk data empirik itu apa? Kita biasa menyebutnya itu bentuknya grafik, kita bisa nyebutnya bentuknya eh, tabel, kita biasa sebutnya laporan evaluasi, kita bisa sebutnya laporan penjualan, itu disebut dengan data, gitu ya. Data penjualan, data kinerja, data komplain pelanggan, gitu ya. Termasuk data tentang produk inovasi yang kita dapatkan dari tahun ke tahun dinilai oleh masyarakat, citranya bagaimana, itu ya ada disebut dengan data. Nah, data empirical ini biasanya berkala, teman-teman. Kalau yang metopen ya, berkala itu tiap tahun dievaluasi, dibuatkanlah tabel, sehingga ada laporannya, ya.
Nah, ini yang perlu nanti kalian cari ketika Metopen. Jadi Anda hunting data tahunan, sifatnya berkala 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Biasanya nanti teman-teman yang skripsi kita minta untuk hunting data yang ada di perusahaan yang mereka mau berikan kepada teman-teman yang skripsi. Jadi tergantung yang mereka punya apa gitu ya. Kita cek ternyata bisa dijadikan data permasalahan, kita lanjutkan sebagai judul. Tapi kalau tidak bisa, kita coba cari data lain lagi yang di situ ada apa enggak. Kalau enggak ada, kita pindah perusahaan gitu ya. Jadi caranya kita lihat datanya dulu, support enggak. Nah, biasa kita sebut sebagai data primer gitu ya, data primer. Nah, data primer ini sifatnya adalah data nyata yang harus dibandingkan dengan empirical idealisme. Itu ya, disebut dengan data empirical idealisme. Jadi sebenarnya empirical itu nanti ada pembandingnya ya, teman-teman. Data yang kenyataan masih berkala ini perlu nanti ditanyakan lagi empirical idealismenya gitu ya. Jadi agak sedikit lebih detail kalau Metopen. Nah, kalau yang karya ilmiah ini lebih sederhana, tetapi basicnya mirip yang akan dipakai di Metopen. Makanya ini sebagai dasar awal teman-teman memahami bagaimana membuat TA atau skripsi atau bahkan tesis dan disertasi gitu ya. Jadi kalau mau karya tulis itu kita berangkat dari judul dulu gitu ya. Bu, lebih mudah mana? Berangkat dari judul cari data, apa cari data ditarik ke judul. Kalau sedang proses skripsi atau penelitian itu lebih mudah cari data dulu baru ditarik ke judul gitu ya. Makanya ketika bimbingan jangan menyodorkan judul. Kalaupun sudah menyodorkan judul, kamu sudah punya data. Harusnya, idealnya ya. Kalau masih belum punya data, menyodorkan judul, seringnya judul itu tertolak. Ya, biasanya seperti itu karena dianggap datanya tidak support, tidak korelasi, tidak kuat sebagai masalah yang perlu diteliti secara pendekatan ilmiah gitu. Nah, memang hati-hati membedakan data ilmiah, membedakan data yang bukan ilmiah, membedakan data yang sekedar ini cuman hoax, itu bahaya. Terkadang teman-teman menganggap data yang ini sifatnya hoax atau sifatnya bukan ilmiah dianggap ilmiah. Sehingga ditarik ke judul ya. Sering ketika debat dengan dosen judulnya jadi mental lagi karena ternyata itu bukan data ilmiah gitu ya. Jadi mencari data perlu kekhususan skill, perlu pengetahuan yang mendetail. Nah, ini yang perlu dilatih dari sekarang untuk mempercepat proses TA teman-teman semua ya. Baik, kita mulai dulu tentang data yang sederhana yang kita sebut idealisme atau data semua orang ini ingin mencapai hal yang seperti ini gitu ya. Idealisme itu cita-cita yang kita cita-citakan. Semua organisasi, perusahaan, atau bahkan manusia itu punya mimpi, punya goal setting, punya cita-cita. Oke, setiap jiwa manusia punya cita-cita. Jadi, misal teman-teman pasti punya mimpi cepat lulus, cepat kerja, cepat nikah. Itu idealnya. Lalu kita tanya lagi idealisme teman-teman. Salah satu misal saya tanya, mau lulus berapa tahun gitu ya di D4. Bu, saya mau lulus 4 tahun, tidak mau lebih dari 4 tahun misalnya. Saya cuma mau studi, selesai itu pas 4 tahun saya di D4. Itu adalah idealisme teman-teman. Misalnya sekarang usianya kalau lulus nanti sekitar 20-21 misalnya. Oke, atau 22. Oke, misalnya di usia 21 saya kalau bisa sudah S1, Bu, gitu ya. Saya di usia 21, 22 saya sudah dapat gelar S1. Itu idealisme saya, Ibu, gitu ya. Nah, itulah disebut data idealisme, ya. Nanti kita cari lagi data idealisme satu kelas. Kita survei nih data idealisme. Rata-rata pengen lulus 4 tahun, gitu ya, disebut idealisme satu kelas. Nanti di perusahaan ada data idealisme lagi yang biasanya kita sebut dengan
visi misi perusahaan. Kita sebut dengan target penjualan. Kita sebut dengan nilai minimum kinerja capaian. Gitu ya. Lagi di sekolah apa data target idealisme. Biasa anak SMK itu punya KKNI ya atau KKM. Syarat lulus minimal. Kalian juga punya data idealisme dari hasil prestasi belajar disebut dengan IPK, itu ya. Tapi IPK ini yang menentukan idealisme adalah industri, dunia usaha. Persepsinya ada di dunia industri. Jadi bebas mau di IPK 20, 30, 40 terserah. Tetapi industri menganggap IPK 20 tidak bagus gitu kan. Kalau IPK 30, 40 dianggap bagus. Itu yang menentukan idealismenya adalah pasar, yaitu industri. Jadi itu disebut dengan data idealisme. Itu ya. Nah, contoh kasusnya tadi sudah disebutkan kalau idealisme tentang prestasi belajar disebut nilai minimal kelulusan. Berarti contoh kasusnya di objek SMK sekolah ya. Nah, contoh lagi yang disebut data empirical. Data empirical di objek kelas perkuliahan disebut dengan IPK gitu ya. Ada lagi yaitu contoh data empirical idealisme kalau di kuliah apa dengan kasus di kuliah adalah TOEFL biasanya ya, pre-TOEFL, TOEFL. Jadi nanti bisa kita tarik judulnya ke arah kemampuan berbahasa Inggris gitu ya. Kalau kita bisa temukan data anak-anak belum pada bisa lulus TOEFL minimal untuk syarat lulus, bisa kita kaji tentang kemampuan berbahasa Inggrisnya. Itu ya, pentingnya kemampuan berbahasa Inggris untuk kompetensi kerja. Data yang diambil supportingnya adalah data pelajaran bahasa Inggris misalnya satu, percakapannya nilainya masih di bawah KKM. Terus latihan pre-TOEFL-nya belum pada bisa lulus separuh kelas. Nah, itu udah masalah sekali dengan kemampuannya. Bisa dijadikan penelitian dan kajian karya tulis. Gitu ya. Jadi ketika tahu kuncian-kuncian hidup, life hack, hidup itu mudah. Kuncinya tuh cuman itu. Mudah enggaknya hidup karena kita tahu kuncinya. Jadi pandai-pandailah menemukan kunci. Caranya banyak baca, gitu ya, banyak ikut kajian diskusi ilmiah, ya, banyak baca wawasan terkait kehidupan sekitar kita. Oke, balik lagi dari contoh judul berikut nih. Kalau misal ada yang tanya, langsung saja raise hand, langsung saja chat, boleh nama NIM ya. Saya sambil diskusi, sambil langsung teman-teman bertanya, tidak usah menunggu ya, nggak apa-apa. Misal ada yang penasaran, langsung ingin bertanya, langsung saja raise hand. Nanti saya langsung jawab, biar nggak lupa ya. Karena kalau nanti di akhir kadang lupa. Oke, contoh judulnya nih saya berikan. Yang pertama, peran budaya perusahaan dalam meningkatkan motivasi kerja. Ini karena karya ilmiah, jadi ini kita mudahkan saja ya. Kita buat sederhana saja begitu. Nah, di sini ingat mana yang ingin difokuskan ya, mana variabel Y-nya, mana variabel yang dia merupakan variabel yang gampang dipengaruhi gitu ya. Gampang sorry, Y itu berarti ya yang dipengaruhi ya, yang dependen ya. Ya, dia yang dipengaruhi banyak hal gitu ya. Yang dipengaruhi banyak hal artinya variabel Y merupakan output yang ingin kita kaji ya. Yang ingin kita kaji di sini adalah budaya perusahaan. Di mana budaya perusahaan ini akan punya dampak yang luas ke variabel lain gitu ya. Mungkin variabelnya adalah motivasi kerja, mungkin kinerja, mungkin penjualan gitu ya. Penjualan pun merupakan indikasi kinerja dan motivasi, teman-teman. Tuh, jadi fokusnya di budaya perusahaan. Artinya ketika sudah tahu fokus kajian, sudah tahu lokus penelitian, teman-teman harus pahami teorinya, harus tahu definisinya, harus tahu indikator ciri-cirinya.
Ya, sudah wajib, sudah sewajarnya memahami tentang fokus penelitiannya, wajib memahami, gitu ya. Tidak ada yang lain selain wajib memahami dari kuncian fokusnya, fokus variabelnya, yaitu budaya perusahaan. Oke. Lalu untuk step pertama. Nah, step pertama ketika sudah tahu fokusnya, yang ingin dikaji itu terkait budaya perusahaan, Bu. Oh, saya ingin mengkaji pelayanan prima. Bu, saya ingin mengkaji kinerja. Saya ingin mengkaji citra perusahaan. Artinya, Anda harus tahu what is the meaning of budaya perusahaan. What is the definition of citra? Ya harus tahu. Pemahaman ini harus ada di kepala. Itu ya. Setidaknya ketika presentasi sidang itu sudah memahami apa yang dikerjakan secara definitif. Tuh, jadi ketika muncul pertanyaan penguji, kita bisa menjawab berdasarkan wawasan yang kita sudah punya, gitu. Kalau ngeblank stres, Bu, ya berarti kelola stres dulu. Di mana-mana kalau panik, itu malah hancur semua, ingatannya lupa. Orang tenggelam, kalau panik, ya tenggelam ya. Maksudnya kalau kita kecemplung ke laut, lagi naik perahu, padahal kita jago renang, bisa renang, punya ilmu renang, kalau panik ya tenggelam. Ketika panik, tubuh itu merespon akan semakin berat. Tubuh akan jadi batu, karena koordinasinya kacau. Tuh ya. Kalau kita tenang, kita malah ngambang. Kalau kita pasrah tenang gitu ya, malah losdol, malah bisa fokus. Kalau kalian overthinking, kalian artinya bunuh diri gitu ya. Artinya menenggelamkan diri sendiri. Jadi kuncinya jangan sampai stres, jangan sampai bingung sendiri, terus berat pikirnya ya. Harus selalu didiskusikan bersama-sama, dicari jawabannya, ditata pikirnya, supaya tahu kunciannya. Kunci itu baru bisa ditemukan kalau kita tenang. Jadi itu hati-hati ya. Oke, lalu data teori ini maksudnya adalah tentang pemahaman budaya perusahaan sebagai fokus penelitiannya atau fokus kajian ilmiahnya. Oke, kita kunci ya budaya perusahaan yang akan kita bahas. Berarti kita cari data empirikal atau contoh-contoh kasus yang sifatnya baik, yang sifatnya ideal, yang sifatnya ingin dituju dicapai semua orang. Misalnya lagi data empirikal tentang target kelulusan. Otomatis setiap sekolahan kita tanya, ya kelulusan kuliah misalnya, kelulusan data minimal lulus kuliah itu berapa? Atau data kapan sih idealnya anak muda sekarang ingin menikah misalnya. Idealnya anak-anak tuh cita-citanya berapa sih anak-anak muda generasi Z. Jadi kita bikin prasurvei. Terus mereka akhirnya banyak yang menjawab di usia 25, di usia 26. Nah, ini disebut data empirical. Bisa dapat dari prasurvei, bisa dapat dari ilmiah artikel yang sudah ada. Ya, bisa dari data BPS, bisa juga. Makanya Facebook, Instagram, Amerika itu ditakuti karena semua aib data di dunia punya kita itu ada di mereka. Data empirical yang kita punya itu dikunci di Amerika semua. Itu ya, makanya ketika ada kebocoran data, rame dah tuh negara semua menteri pertahanan heboh. Karena apa? Pencurian data itu bahaya. Jadi ketahuan kalian sukanya apa, tinggalnya di mana. Kesukaan kalian itu bisa dijadikan nanti senjata gitu ya. Kalian bisa dijadikan konsumtif. Oh, saya sukanya coklat. Oh, saya sukanya rumah yang gini. Nanti ada suatu saat orang punya uang, bikin pasar besar, menjualnya, menjual hal yang disukai di satu negara itu. Jadi data itu sangat penting, teman-teman. Bahkan ada yang disebut pencurian data, jual beli datanya negara gitu ya. Makanya data itu mahal. Dan kenapa nanti Anda ketika mencari, merasakan betapa sulitnya mencari data. Gitu ya. Tapi paling mudah itu adalah di BPS ya. Kalau punya akses ke BPS, entah di
soft file di website, entah main ke BPS Jogja, bisa akses ke sana itu ya pakai surat. Nanti Anda akan bisa lihat, oh data mana yang pendapatannya paling tinggi di Kabupaten Jogja, oh mana yang UMKM-nya sudah bagus, itu banyak itu ya data survei. Kita sebut dengan data survei. IDN Times itu juga punya data survei, Kompas juga punya data survei. Ya, tapi itu masih sifatnya sekunder, bukan primer. Oke, berarti kita pahamkan diri tentang budaya perusahaan. Balik lagi ke judul ya. Nah, di sini saya tadi hunting sebentar tentang budaya perusahaan itu meliputi apa saja, meliputi berbagai aspek yang ada di organisasi. Namanya juga culture. Budaya kan dibentuk dari persepsi, dari nilai, dari pandangan orang-orang pemilik dan juga owner pendiri perusahaan tentang bagaimana mengerjakan operasional usaha. Kalau kalian punya bisnis, pasti kalian punya value dalam diri. Oh, aku mau orang-orang ini kerja itu cepat. Oh, aku mau orang-orangku ini, anak-anakku ketika punya usaha nih, pegawaiku ini kalau kerja itu rapi. Kalau kerja itu satset. Kalau kerja itu melayani konsumen dengan sepenuh hati. Nah, ini disebut dengan value, nilai dari si owner yang diturunkan ke dinamika para pegawainya, disebut dengan budaya. Kalau Anda lihat budaya perusahaannya leda-lede males lah embuh, itu piye bentuknya awalnya, ownernya piye, tanggung jawab enggak gitu ya. Kita bisa lihat perusahaan yang besar, yang bagus, artinya ownernya tangannya dingin, otaknya encer, dia punya budaya dan filosofi dalam dirinya itu bagus. Dia bisa kembangkan menjadi iklim usaha dia. Bisa jadi panduan bagaimana bekerja anak buahnya. Itu ya. Jadi itulah ciri-ciri nanti yang membedakan mana perusahaan yang sekarang itu jadi berkembang pesat, mana yang enggak. Itu kelihatan siapa yang disiplin, siapa yang enggak. Itu terlihat dari bagaimana mereka menjalankan bisnisnya. Di budaya perusahaan inilah punya peran. Nah, biasanya biar pada paham gimana kerja cepat, kerja baik, bekerja sepenuh hati misalnya, itu dengan cara menjabarkan visi misi, dengan cara membuat tulisan gitu ya, semangat kerjanya disampaikan ditulis di papan gitu ya, dijadikan logo, jadi tagline, buat semangat, itu juga bisa. Atau ada SOP yang jelas ya, ada aturan yang jelas kalau mau bekerja itu pertama datang apa yang dipakai, bajunya apa aja, alatnya apa aja, prosedur mengantar makanan bagaimana, menangani komplain bagaimana, itu SOP. Jadi SOP itu adalah salah satu ciri budaya perusahaan yang baik, harus ada SOP-nya, harus ada cita-citanya, ada visinya, mau ke depannya mau gimana, apa value-nya yang diterapkan ke perusahaan, ke para anak-anak pegawainya. Nah, ini ciri-ciri yang baik yang nanti kita bisa bedah lebih lanjut di contoh perusahaan ya. Nah, di sini ada teori terkait budaya perusahaan itu dari dua aspek, terlihat dan tidak terlihat. Yang nggak terlihat itu dari sikap bagaimana melayani pelanggan, bagaimana berkomunikasi dengan sesama pegawai, itu ya. Bagaimana berkomunikasi dengan para investor, supplier. Nah, ini disebut dengan budaya juga, tetapi yang tidak terlihat ya. Lalu yang terlihat itu tadi yang saya sebutkan seperti SOP, aturan, seragam, gitu ya. Lalu ada juga mungkin punya media publikasi, punya Instagram, punya sosmed. Pasti Anda pasti besok pas magang ini bisa menilai perusahaan ini rapi enggak, tertata enggak. Itu artinya bisa dijudge dari ciri-ciri itu, ditarik ke budaya perusahaan. Oke. Nah, sekarang kita ambil contoh. Nah, ini caranya kita hunting ya. Step berikutnya adalah kita searching saja di Google. Contoh budaya perusahaan dunia yang baik, yang bisa ditiru, yang mendapat penghargaan misalnya. Nah, saya tadi searching karena kita ingin cari contoh
perusahaan yang punya idealisme positif ya, yang sudah berhasil, yang merupakan contoh semua perusahaan di dunia dengan bidang apapun, salah satunya adalah Google. Jadi kita berikan satu contoh yang di dunia gitu ya, yang biasa idealnya kalau memberikan contoh empirik atau contoh kasus, itu satu contoh internasional, satunya contoh di Indonesia gitu ya. Jadi karya tulis ini akan punya bobot nilai yang baik kalau bisa memberikan contoh dengan wawasan internasional dan wawasan lokal gitu ya. Karena kita hidup kan tidak cuma di Indonesia, kita bersaing itu antar negara. Tidak ada salahnya mencontoh yang sudah baik. Bahkan banyak di Indonesia yang baik karena mencontoh yang sudah baik juga di luar sana. Atau bisa jadi yang dari luar mencontoh dari dalam. Jadi perlu ada komparasi studi. Kita sebutnya dengan contoh empirical yang dari internasional. Contohnya saya bawakan punyanya Google gitu ya. Di mana nanti Anda bercerita di paragraf 5 gitu ya. Perusahaan gitu Google punya budaya yang bagus. Gitu ya. Kenapa bagus? Banyak diakui. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang mendapatkan penghargaan dari mana misalnya. Lalu bisa diklaim bahwa budaya yang ada itu di Google bisa bikin karyawannya bekerja lebih produktif, lebih efektif. Lah, mengapa bisa seperti itu? Apa sebabnya? Ini paragraf 5. Jadi paragraf 5 langsung masuk bercerita contoh nama perusahaan yang bagus. Tapi yang wawasannya internasional, gitu ya. Mungkin nanti kalau misal mau tentang pelayanan prima, cari contoh perusahaan punya award pelayanan prima internasional di luar negeri. Contoh perusahaan luar negeri, gitu ya. Jadi cerita tentang itu dulu. Ya, isinya bercerita tentang apa saja cirinya perusahaan budaya perusahaan yang baik yang sudah Google lakukan gitu ya. Yang pertama, karena Google itu semua pengambilan keputusan harus berdasarkan data, harus ada survei, harus ada rapat, harus ada komunikasi yang baik gitu. Nah, ketika bercerita itu dalam kalimat gitu ya. Karena ciri pertama, Google itu punya pengambilan keputusan harus berdasarkan data. Data adalah hal yang kredibel dan valid dalam memutuskan satu hal, titik. Sedangkan yang berikutnya, mengapa Google itu dianggap perusahaan yang dengan budaya yang baik adalah punya lingkungan yang menyenangkan. Sudut kantor Google itu dibuat sangat estetik, sehingga fasilitas karyawan jadi tersedia mulai dari kantinnya, ada di kantor, dekat dengan meja kantor, ada ruang games, terus di lantai atas ada gymnya misalnya, ya ada tempat taman untuk duduk tapi juga bisa bekerja, sehingga fasilitas ini akan meningkatkan semangat kerja gitu. Lalu yang ketiga, nah Anda bercerita seperti itu dalam paragraf, bikin kalimat itu mengalir, dirasakan pakai feeling ya, dirasakan ketika menulis itu semua bersinkronisasi. Ketika nulis, otak, tangan, pikiran itu harus jadi satu. Ketika tidak punya nyawa, tidak ada taksu kalau orang Bali bilang ya, nggak ada nyawa ketika nulis. Itu makanya tulisannya berantakan, nggak enak dibaca, kok terus rasanya susah banget keluar gitu ya. Karena kita nggak ada rohnya. Jadi hati-hati ketika menulis, wawasan harus cukup, pengetahuan harus lumayan, jadi baca dulu gitu ya, cari dulu informasi tentang Google, budaya perusahaan Google itu kenapa baik itu kenapa, cirinya apa, baca dulu, jangan terlalu terburu menulis, pahamkan otak dulu gitu ya, otak harus harus yang paling utama ngerti dulu. Ya, setelah ngerti, dia akhirnya punya susunan. Oh, oke, saya akan menulis seperti ini. Jadi otak biar proses, ya, perlu kontemplasi, perlu diskusi dengan diri sendiri. Kalau bingung dengan orang lain yang dianggap paham, ya, jangan yang nggak dianggap paham nanti tambah bingung, tuh ya.
baru mencoba menulis pelan-pelan. Memang awalnya sulit, tetapi lama-lama dengan latihan, nanti tubuh dan otak akan terbiasa mencari cara yang termudah dan terefektif. Tapi butuh proses dan jam terbang. Nggak bisa sekali jadi. Ya, makanya kenapa frustasi, nggak kelar-kelar skripsinya. Karena baru berproses awal, diminta langsung jadi perfect. Ya, itu lompatan yang nggak masuk akal, makanya banyak depresi. Butuh proses, makanya panjang. Ada yang lebih dulu selesai lulus, ya dia udah berproses, nggak usah dipikir. Kita belum lulus-lulus, nggak di ACC-ACC karena belum prosesnya. Karena tiap orang punya jalurnya, punya timelinenya. Jangan terpengaruh. Fokus aja yang kalian kerjakan. Ya, fokus dengan proses masing-masing. Nggak perlu mikir yang lain ya. Fokus apa yang dikerjakan itu kuncinya. Lalu yang kalimat berikut yang disusun di paragraf 5, yaitu poin lagi tentang ciri budaya perusahaan di Google nih, yang bisa dicontoh, yang baik itu kenapa? Karena Google itu sangat kreatif, di mana karyawan itu boleh ya memberikan pendapatnya ketika rapat itu semua itu boleh berbicara, gitu ya. Ketika bosan, mereka juga tidak diminta kerja itu di kantor, asal target untuk pekerjaan selesai sesuai deadline, sehingga memunculkan kreativitas, tidak tertekan, begitu. Terus yang terakhir itu ya, Anda bisa cerita bahwa Google ini punya budaya open-minded, gitu ya, di mana para karyawan itu punya struktur yang equal atau sejajar. Pimpinan, supervisor dengan karyawan itu satu derajat, satu level, jadi sama-sama rekan kerja, bukan junior atau senior, tetapi sama-sama rekan kerja walaupun masuknya berbeda, gitu ya. Nah, sehingga tidak melihat jabatan dalam bekerja, yang dalam artian sama-sama bekerja itu saling respect, saling menghargai, tanpa ada feeling junior senior sehingga membuat tertekan, gitu ya. Sehingga bebas untuk mengeluarkan pendapatnya, gitu ya, tanpa harus dibatasi, pekeuh gitu dan sebagainya ya. Karena mungkin ada bosnya di situ, jadi tidak berani memberikan kritik. Nah, tidak seperti itu. Open minded itu kalau memang harus jadi masukan yang baik, lakukan saja masukannya. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman untuk bercerita. Oke. Nah, lalu ditutup dengan kalimat ya. Nanti di paragraf 5 ditutup kalimatnya, sehingga atau dengan demikian Google itu merupakan salah satu perusahaan dunia dengan budaya perusahaan yang baik yang bisa ditiru oleh perusahaan dimanapun dengan ciri-ciri yang sangat positif. Lalu masuk paragraf 6. Ya, paragraf 6 masih bercerita juga tentang budaya perusahaan yang positif tapi yang skup Indonesia. Saya bawakan contohnya adalah Gojek ya. Goto Gojek Tokopedia. Sekarang nama yang terbaru adalah Goto Gojek Tokopedia. Dulu Gojek Indonesia karena sudah merger dengan Tokopedia gitu ya. Kalau Google namanya Google LLC. Oke, jadi Anda juga belajar tentang nama-nama perusahaan di dunia dan di Indonesia itu nama resminya apa. Karena Anda adalah D4 perkantoran yang bukan pendidikan. Jadi harus tahu tentang dunia industri, dunia bisnis, dunia usaha, perusahaan, korporat, mafia, mafia bisnis kamu harus tahu. Karena Anda adalah skup terkecil dari administrasi bisnis. Jadi harus ngerti tentang bisnis. Itu ya. Lalu setelah masuk ke alinea 6, paragraf 6 bercerita di awal kalimatnya itu ya. Lain halnya dengan perusahaan yang ada di Indonesia, di mana contoh budaya perusahaan yang baik yang bisa dijadikan inspirasi banyak perusahaan lain adalah Gojek Indonesia misalnya, titik. Baru bercerita kenapa Gojek Indonesia budayanya baik gitu ya. Nah, di mana kenapa baik? Karena mendapat kepercayaan modal ya. Semakin lama dia jadi startup,
dari unicorn statusnya jadi dekakorn. Kenapa bisa naik status? Karena dia punya budaya perusahaan yang seperti ini dan seperti itu, bisa dicontoh. Mengapa bisa dicontoh? Jadi ketika banyak pertanyaan muncul di kepala, itu jadi sebuah kalimat yang menjawab. Dan kalimat itulah yang merangkai paragraf. Dari kepala itu bertanya, jawabannya itu di tulisan. Gitu ya. Jadi isi paragraf itu menjelaskan apa yang seharusnya ditanyakan gitu, ditanyakan sebagai kalimat penjelasnya di kalimat utama. Gitu ya. Mengapa bisa Gojek yang dianggap budayanya baik? Karena Gojek dapat penghargaan, karena Gojek punya beberapa ciri-ciri cara kerja yang bagus, ciri-ciri budaya kerja yang oke gitu ya, di mana budaya kerjanya meliputi yang pertama adalah kecepatan, inovasi, rasa bangga, dan komunikasi yang solid titik. Nah, kalau mau membuat sesuatu yang berbeda dengan paragraf 5, bisa seperti itu. Tidak diceritakan poin langsung penjelasan, tapi boleh poinnya dulu, dikeluarkan poinnya dulu, biar ada variasi kalimat ya. Ini seni. Ini yang disebut dengan seni menulis di karya tulis. Jadi dibuat berbeda. Kalau paragraf 5 poinnya lalu Anda jelaskan. Tapi di paragraf 6 poinnya keluarin semua dulu. Kenapa Gojek ini baik? Kenapa Gojek dianggap punya penghargaan sebagai budaya perusahaan yang terbaik di Indonesia? Oh, karena punya ciri-ciri bekerjanya ini meliputi falsafah kecepatan, inovasi, rasa bangga, dan komunikasi yang solid titik. Baru nanti kalimat berikutnya bercerita satu-satu. Ya, selama ini Gojek itu selalu melayani pelanggan dengan cepat. Ada waktu yang diberikan gitu ya. Bisa dikomunikasikan pelanggannya ketika membutuhkan jasa Gojek tersebut. Nah, ini merupakan implementasi dari kecepatan. Sedangkan inovasi di mana selalu punya hal baru setiap berapa bulan ada promo salah satunya. Jadi berikan contoh-contoh kayak gitu ya. Ada juga endorse, misalnya dengan menggunakan artis-artis, atau bahkan ada eventnya di televisi, gitu ya. Ada promonya, misalnya Gojek dan Tokopedia, gitu ya. Atau bahkan bisa dapat promo ketika berbelanja di Marja. Nah, ini disebut dengan inovasi. Titik, langsung bercerita lagi. Karyawan juga yang terlibat merasa bangga, misalnya atau para penggunanya merasa aman ya dibanding aplikasi lain karena terpercaya gitu ya dari kreasi anak bangsa gitu ya misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir bercerita lagi apa yang dimaksud komunikasi solid. Di sini para karyawan itu punya grup. Jadi apabila kita kesulitan, ada barang tertinggal kalau naik Gokar misalnya, itu bisa langsung ke CS-nya dikasih nomor drivernya. Misalnya Anda punya pengalaman nih, ceritakan. Atau teman Anda punya pengalaman terkait poin-poin ini, ceritakan. Nah, ketika pengalaman nyata itu muncul dan menjadi sebuah contoh rangkaian dari poin-poin idealisme, itu disebut dengan studi kasus yang baik, yang lengkap di karya tulis. Sama, nanti Metopen juga gitu. Ya, yang Anda temukan misalnya saya ngelihat Bu pelayanannya nggak bagus, nggak ramah. Oke, lalu itu ciri dari apa, teorinya apa, berkala nggak gitu ya. Nah, itu kalau Metopen harus dikaji lebih dalam, tapi masih bisa dipakai. Cara makainya seperti ini, dirangkai nanti dalam paragraf. Oke, setelah kita tahu poinnya, setelah kita tahu penjabaran penjelasan poin, kita bikin ke dalam paragraf, teman-teman. Kita buat ke dalam paragraf alinea gitu ya. Oke, paragraf 5 ingat bercerita tentang Google. Poinnya apa aja tadi yang membentuk Google jadi perusahaan yang baik, lalu dijelaskan gitu ya. Karena internasional mungkin kita taunya ya hanya wawasan-wawasan yang dari internet gitu ya, karena jauh ya. Kalau misal Gojek yang paragraf 6 mungkin kita ada contoh pengalaman, itu boleh ditambahkan sebagai penguat poin-poin mengapa budaya perusahaan Gojek itu baik. Tapi ingat, setiap paragraf akhir kalimatnya adalah kalimat kesimpulan akhir yang menutup dan mengaitkan dengan motivasi kerja karena judulnya adalah peran budaya
perusahaan untuk meningkatkan motivasi. Begitu. Ingat kalau membuat kalimat pakai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat kesimpulan itu selalu diawali dengan sehingga, maka, dengan demikian gitu ya. Kalau bahasa Inggris misalnya adalah finally itu. Terus apa lagi ya? Bahasa aku jadi lupa. Bahasa Inggris itu juga punya sih. The conclusions itu ya. In conclusions, koma. Nah, itu cara membuat paragraf yang baik ya. Jadi perlu diingat konjungsi dan sehingga maka membuat kalimat setara, majemuk, bertingkat itu perlu diperhatikan. Jadi kaidah EYD dipakai ulang, dikaji ulang kembali, dipraktekkan lagi. Nah, itu terpakai sekali teman-teman. Oke, mungkin cukup materi hari ini ya. Nanti silakan berlatih. Saya akan bukakan aksesnya untuk mensubmit bab 1 lagi ya, yaitu 5 dan 6, membuat contoh empirik atau studi kasus perusahaan yang ada di Indonesia sama di internasional. Bawakan contohnya untuk dibuat paragraf 5-6. Ya, 5 internasional, 6-nya yang Indonesia terkait dengan judul yang sudah Anda buat, sudah Anda pilih, sudah Anda revisi. Misal yang kemarin butuh direvisi, Anda revisi. Begitu ya, kemarin sudah saya berikan masukan. Oke, begitu saja teman-teman. Ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.